Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Prislia Kondo dengan NIM 21716500012 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan membacakan hasil rangkuman dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Raden Suroso. Bab 1, pengertian tentang pengantar hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Dan apabila dikehendaki, ilmu hukum ini dapat dipecahkan lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda juga diartikan sebagai inleading, dan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai introduction yang berarti memperkenalkan. Nah, oleh karena itu, pengantar ilmu hukum ini merupakan basis atau suatu mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan bagi mereka yang ingin mempelajari masalah serta cabang-cabang dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Mengenai arti dan maksud dari ilmu hukum, terdapat pendapat dari pakar hukum antara lain A. Dari Cross. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala sesuatu pengetahuan tentang hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Yang ke B, itu ada ilmu hukum dalam perpustakaan hukum, dikenal dengan sebutan jurisprudence, yang berasal dari kata jus atau juris, yang memiliki arti hukum atau hak. Prudence sendiri berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari jurisprudence ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. C. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah kehidupan manusia supaya sanksi-sanksi dapat diperkenalkan oleh penguasa. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. C. Beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum, antara lain yang pertama, menurut G. van Apeldoorn, berpendapat bahwa bagian ilmu hukum itu terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Yang kedua, itu ada dari W.L.G. Lenaire, berpendapat bahwa bagian dari hukum itu terdiri dari ilmu hukum pasif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Yang ketiga, ada dari J.B.H. Bell-Freud, membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran politik hukum. D. Pendapat para pakar hukum. Yang pertama ada dari Dr. Sujono Dirjo Siswanto, menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada dari Profesor Dr. Ahmad Sanusi, yang menengah-tengahkan sebagai berikut bahwa pengantar ilmu hukum termasuk dalam mata pelajaran dasar, karena sebagai mata pelajaran dasar itulah maka pengantar ilmu hukum ini bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan Belanda, yaitu inleading, not the reissuingschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri, istilah ini telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum yang berada di Batavia atau Jakarta, di mana dimasukkan dalam mata pelajaran kuliah. Dan sedangkan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. 5. Kualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.
B. Bukti-bukti pentingnya peranan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, dari segi sejarah pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Kedua, di Indonesia, In Leading Taught the Wiswenschaft dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan pertama kali di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Yang ketiga, pada waktu di Universitas Negeri Gadjah Mada berdiri. Bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Pengantar ilmu hukum adalah mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini masuk ke dalam ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk, dan dipelajari oleh ilmu hukum juga adalah masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupan seperti tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum ini sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. 1. Filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan PTNI karya Profesor Dr. Ahmad Sanusi, terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang dosen pengantar ilmu hukum, yakni pertama, harus menguasai bahan-bahan, baik itu bahan yang menjadikan keseluruhan pembelajaran, maupun pengetahuan lainnya yang dapat mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kedua, memahami syarat-syarat pedagogis. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7, hakikat daripada pengantar hukum. Mata pelajaran ilmu hukum menjadi mata pelajaran utama untuk dikuasai bagi para mereka yang mendalami ilmu hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan pengantar ilmu hukum merupakan kunci dasar yang dimana memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan serta gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. Pengantar hukum ini berbeda dengan cabang ilmu lainnya karena ia mempunyai cara pendekatan yang khusus, yakni memberikan pandangan secara umum mengenai ilmu hukum. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Pada bab ini, materi yang dibahas yaitu mengenai pembahasan submateri yang akan dipelajari pada mata pelajaran pengantar ilmu hukum seperti A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Dalam hal ini, hukum dipandang dari berbagai bentuk dan segala manifestasinya, di mana harus terdapat hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, misalnya, apa itu hukum? Apa tujuan hukum, bagaimana terbentuknya hukum, apa saja sumber-sumber hukum, dan bagaimana sistem klasifikasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukumnya dan kaidah hukum dengan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, subjek hukum. Kedua, ada objek hukum. Ketiga, peristiwa hukum. Keempat, perbuatan hukum. Kelima, hubungan hukum. Keenam, akibat hukum. Dan yang terakhir, masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama ada antropologi hukum. Kedua, sosiologi hukum. Ketiga, sejarah hukum. Keempat, psikologi hukum. Dan yang terakhir, perbandingan hukum. Bab 9,
Pengertian tentang hukum. Hukum merupakan sebuah gejala sosial yang terus-menerus berubah mengikuti perkembangan dan dialami oleh masyarakat yang dimana dipengaruhi oleh zamannya. Hukum juga sebagai suatu petunjuk untuk atau pengantar bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Hukum selalu dipengaruhi oleh adanya suatu kebiasaan, adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan lain-lainnya, di mana sebuah hukum akan terbentuk apabila terdapat masyarakat di dalam suatu wilayah, baik itu negara maupun bangsa. Hukum yang dibuat akan selalu mengikuti perkembangan dan sejalan dengan pertumbuhan di lingkungan masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup hukum ini sangatlah luas dan tidak terbatas. A. Arti hukum dari segi etimologis. 1. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan untuk kata jamaknya yakni alkas, lalu diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. 2. Rek. Res berasal dari rectum, yang berarti bimbingan atau tuntutan atau bahkan permintaan. Ret sendiri diartikan sebagai hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan serta keadilan. Yang ketiga ada ius. Kata ius ini berasal dari bahasa Latin, yaitu lubere, yang artinya mengatur atau memerintah. Kedua kata tersebut mengandung dan berpangkal pada kewibawaan. Sehingga pada bab ini dapat disimpulkan bahwa arti kata hukum ini berhubungan dengan pertama kewibawaan, kedua keadilan, ketiga ketaatan atau orde yang menimbulkan perdamaian, yang terakhir ada peraturan. B. Definisi hukum menurut pakar. Yang pertama ada dari Profesor Dr. P. Broads. Beliau mengungkapkan bahwa keseluruhan pengaturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam suatu kumpulan masyarakat yang dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua ada dari Profesor Dr. Van Kan. Seorang juris dari negeri Belanda ini mendefinisikan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dan dalam masyarakat. Yang ketiga ada dari M.H. Tirtamidjaja. Beliau mengungkapkan bahwa hukum merupakan semua aturan yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika telah melanggar aturan-aturan tersebut. C. Hukum dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum sebagai keputusan penguasa merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan daerah, di mana peraturan ini dibuat oleh pihak yang berwenang, yaitu Badan Lembaga Legislatif. Contohnya itu undang-undang yang dibuat oleh Presiden dengan DPR, serta peraturan daerah tingkat 1 oleh DPRD bersama gubernur. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Dalam hal ini, hukum nampak sebagai polisi yang berpatroli dan jaksa yang beragam, serta hakim dengan toga yang mengendalikan perkara. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Dalam hal ini diartikan sebagai hukum tidak lagi bekerja seperti penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat. Maka dari itu bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, ialah manusia makhluk yang hidup bermasyarakat. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang keenam, hukum dalam arti disiplin. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Yang kedelapan, hukum dalam arti tata hukum. Bab 10, hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, dimanapun setiap waktu asal ada masyarakatnya. Pada materi sebelumnya dikatakan bahwa hukum itu merupakan kebiasaan atau peraturan yang dimana kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan dianggap modern, sudah mulai diterima oleh umum.
terutama karena hasil penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Bab 11, peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan satu sama lain dan tiap hubungannya ini menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, mereka pasti memiliki hubungan kepentingan dan kepentingan ini sangat berbeda-beda. Karena itulah hukum ada, untuk mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing dan mengurangi kericuhan. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya, dapat dikemukakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam keluarga, kedua dalam pekerjaan, ketiga dalam menjalankan profesi, dan yang terakhir fungsi hukum. B. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, 2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, 3. Sebagai sarana pergerakan penghubungan, 3. Sebagai sarana pergerakan pembangunan, 4. Sebagai fungsi kritis. Agar fungsi hukum terlaksana dengan baik, maka para penegak hukum dituntut untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik. Dibutuhkan juga kecekatan serta keterampilan dan juga ketangkasan para penegak hukum. Bab 12, tujuan hukum. A. Pendapat menurut para ahli. Yang pertama dari Dr. Wirjono Projodikoro. Beliau pada bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menegakkan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua ada dari Profesor Mr. J. Van Kan. Ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu-gugat. B. Peraturan-peraturan umum. Yang pertama, Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil, dan yang kedua ada Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. C. Tentang keadilan. Aristoteles dalam tulisannya membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan distributor, yaitu suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Yang kedua, itu keadilan kumulatif, merupakan keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum ditaati karena hukum bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Kemudian beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Yang pertama, mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Kedua, mazhab sejarah. Ketiga, teori teokrasi. Keempat, teori kedaulatan negara. Dan yang kelima, teori kedaulatan hukum. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Pengembangan kodifikasi di Perancis dengan adanya kode Sivil atau kode Napoleon, maka ditimbullah anggapan bahwa pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Kedua, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Perkembangan kodifikasi di Indonesia pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang terhitung sejak 17 Agustus 1945. Dengan demikian, yang berlakunya hanyalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menyebabkan vakum kekuasaan atau kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan ini, diadakannya hukum peralihan. Bab 15, aliran-aliran praktik hukum. Pertama, ada aliran legisme.
kedua aliran hukum bebas, ketiga aliran penemuan hukum, dan yang terakhir aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16, pendahuluan. Terbentuknya hukum dimulai dari kebiasaan yang mudah sebagai kewajiban untuk bersikap tindak dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Bila kebiasaan itu terjadi tradisi yang turun-temurun dan akhirnya akan menjadi suatu adat. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakatnya yang sudah dikembangkan. Hukum ini dinamakan dengan common law. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan masyarakat. C. Pandangan legisme. Yang pertama, ada pandangan legisme. Pandangan legisme ini berkembang dan berpengaruh sampai pada pertengahan abad 19. Yang kedua, pandangan Vrijheidsleer, peradilan abad 1920. Yang ketiga, ada pandangan Rechtsvinding yang dianut dewasa ini. Bab 17, penafsiran hukum. A. Macam-macam penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan atas dalil-dalil. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Yang pertama, tata bahasa dan arti kata-kata. Kedua, sejarah. Ketiga, sistem dari peraturan undang-undang. Keempat, keadilan masyarakat. Kelima, otentik. Dan yang terakhir, perbandingan. 2. Cara metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem yang disatukan pedoman bagi hakim. Dalam melaksanakan penafsiran perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Yang pertama ada penafsiran gramatikal, kedua penafsiran historis, ketiga penafsiran sistematis, keempat penafsiran sosiologis, kelima penafsiran otentik, dan yang terakhir penafsiran perbandingan. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pendahuluan. Membuat undang-undang hanya menetapkan peraturan. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan. B. Konstruksi atau penafsiran analogis. Penafsiran daripada satu peraturan hukum dengan memberikan ibarat kias. C. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum yang sedemikian rupa. D. Argumentum contrario. Penafsiran undang-undang yang dilakukan atas pengingkaran aslinya yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang. Bab 19. A. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas. B. Penggolongan klasifikasi yang lazim yang dipergunakan didasarkan. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, kedua, berdasarkan daerah kekuasaannya. C. Pendapat berbagai para pakar. Yang pertama, A. Algra, sumber hukum material. B. Van Apeldoorn, sumber hukum arti historis. Bab 20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Pendahuluan dari segi nilai-nilai teoritis dan dari segi praktis. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah kesusilaan. Kaidah yang paling tua, yang paling antik juga terdapat di dalam sanubari. Contoh-contoh norma susila adalah yang pertama, jangan mencuri, berbuat jujur, hormati sesamamu, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Yang B. Penggolongan kaidah. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hubungan positif, yang yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Hukum acara administrasi, yaitu hukum adat yang mengatur bagaimana cara berperkara. Bab 22, subjek hukum. Ada beberapa pengertian tentang subjek hukum menurut para ahli. Yang pertama, subjek hukum menurut Subjekti adalah pembawa hak
atau subjek di dalam hukum yaitu orang. B. Subjek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. C. Subjek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan kewajiban. D. Subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. E. Subjek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai suatu wewenang hukum. Berdasarkan pendapat dari sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hukum dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Bab 23 Objek hukum. Jika dilihat menurut pasal 499 KUHP, objek hukum yaitu benda. Benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang memiliki pokok permasalahan dan penting bagi para subjek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi suatu para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Terdapat 3 syarat objek hukum, yaitu berguna bagi subjek hukum, dapat menjadi permasalahan, dan dapat dikuasai. Bab 24 Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek hukum maupun karena perbuatan kehendak bukan subjek hukum, yaitu peristiwa alam yang oleh umat beragama meyakini sebagai perbuatan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Suroso pada halaman 269, hubungan hukum ialah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan pihak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk membuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Bab 25 yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum ini adalah hubungan antar dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan pihak yang lainnya. Hubungan hukum dapat terjadi apabila sesama subjek hukum dan antar subjek hukum dengan benda. Hubungan antar sesama subjek hukum dapat terjadi antar orang, orang dengan benda hukum, dan antar sesama benda hukum. Hubungan hukum antar subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum di atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, ataupun benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat, yaitu adanya dasar hukum harus memenuhi 3 syarat berikut, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara. Bab 26 Hak. Setiap manusia tentu memiliki hak dalam hidupnya. Hak merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang tersebut. Sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi berupa benda maupun jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya itu. Hak dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hak legal dan hak moral, di mana hak legal didasarkan atas salah satu bentuk hukum, dan hak legal ini lebih banyak membahas mengenai hukum atau sosial. Ada juga hak positif dan hak negatif. Hak positif memiliki sifat positif pada seseorang yang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Misalnya, hak atas pendidikan, pelayanan, serta kesehatan. Yang berikutnya ada hak negatif, yaitu sesuatu yang bersifat negatif, yang berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu
dan orang lain tidak boleh menghindari atau menghilangkan hak tersebut. Misalnya hak atas hidup dan hak mengemukakan pendapat. Hak negatif juga terdiri dari hak aktif, yaitu hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak orang. Misalnya, hak untuk berpergian atau mengatakan sesuai keinginan. Sedangkan hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Berikutnya ada hak khusus dan juga hak umum. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antar manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang dengan orang lainnya. Misalnya, dalam hal pinjam-meminjam, maka orang yang meminjam berhak mendapatkan kembali sesuai perjanjian. Bab 27, perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Dalam hal ini, perbuatan hukum merupakan perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum, misalnya pembayaran utang, baik berupa pemberian uang atau barang, yang memiliki akibat hukum terpenuhinya hak kreditor dan kewajiban debitor. Peristiwa hukum adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat yang diatur. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai perlawanan hukum keperdataan. Sebab untuk perbuatan melawan hukum pidana atau kejahatan atau pelanggaran pidana mempunyai arti dan pengaturan yang berbeda. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum atau orang atau badan hukum yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Perbuatan yang dimaksud misalnya membuat surat wasiat, membuat perjanjian, dan lain sebagainya. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua hal, yaitu perbuatan hukum sepihak, yang dimana perbuatan hukum sepihak ini dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya perbuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu benda. Dan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut. Jadi seperti timbal balik. Misalnya, membuat perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Bab 28, masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama, kebutuhan biologis. Kedua, persamaan nasib. Ketiga, persamaan kepentingan. Keempat, persamaan ideologi. Dan yang terakhir, persamaan tujuan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. A. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur terjadi dengan sendirinya. C. Masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Bab 29, antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan juga pembangunan. B. Antropologi dan hukum. Menurut ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya, ia mengekspresikan hidup manusia dalam loyalitas sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Bab 30, sosiologi hukum. A. Pengertian. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek atau sasaran sosiologi hukum. Mempelajari perorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum perundang-undangan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkarakteristik, misalnya, seberapa besar efektivitas daripada pengaturan hukum tertentu.
Sajipto Raharjo menjelaskan dalam Diri Polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam kedudukannya, yang demikian itulah ia bisa menjadi hukum dan sebagainya sekaligus. Sekalipun semua itu barang tertentu hanya dalam garis-garis besar saja. Bab 31 Psikologi Hukum. Pengertian: psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Leon Petrasziki beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik yang tepat dilihat dengan penggunaan metode introspeksi. Bab 32 Sejarah Hukum. Sejarah hukum, Menteri Kehakiman mengatakan antara lain bahwa tidak tahu jika perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum dari masa lampau. Melalui sejarah hukum, kita akan mempunyai janjangan berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu. Hal mana akan dapat memberikan pula bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Di samping itu, sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Kedua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Bab 33 Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum, kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jenis kemuka. Sehingga lewat perbandingan hukum akan terbentuk legal planners atau ahli-ahli perencana hukum yang semakin dirasakan kebutuhannya. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti antara lain: A. Dari segi arti kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, yaitu membandingkan. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. B. Dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam perbandingan hukum umum, ialah suatu ilmu pengetahuan yang membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara. Dua golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan, sistem konsepsi dan sumber-sumbernya. Perbandingan hukum khusus yaitu membanding-bandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada zaman tertentu, misalnya pada abad ke-20. Sekian video dari saya, sampai jumpa.